dalam Al-Quran, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la uqwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat mereka di atas muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Lalu Al-Quran menceritakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Iblis turun menyesatkan anak keturunan Adam. Ciri-cirinya orang yang disesatkan oleh iblis adalah lisannya ketika berbicara pasti dusta. Tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka turun kepada setiap pendusta. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita punya agama, agamanya itu ditopang oleh dusta, maka itu adalah agama setan. Agama yang dibentuk oleh setan melalui tangan-tangan manusia. Itu sekali lagi, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka turun, iblis turun kepada para pendusta. Kita hidup di zaman modern sekarang ini, sangat mudah mendeteksi para pembohong, para pendusta, para penyesat. Kita lihat dari pola keagamaannya, kita lihat dari cara mereka menyampaikan pola agamanya. Kita tengok kemudian pelaku-pelaku tokoh-tokoh agamanya, bagaimana perilaku mereka dalam hidup, syarat dengan dusta. Ketika mereka berbicara, dusta. Ketika mereka mempraktikkan prosesi agama, dusta. Semua yang dilakukan dusta, 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 dusta. Tidak ada yang terlontar dari mulutnya kecuali dusta. Itulah ciri-ciri orang yang menganut agama setan. Malu-maluin kamu gitu. Itulah ciri-ciri agama yang dianut oleh pengikut setan. Jangan diturunkan, biarin aja. Diam kau dulu, kau belum dikasih untuk berbicara ya. Tolong patuh dalam kembali ini. Masya Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, Islam datang untuk mengetuk kepala mereka. Tok tok tok, katapak katapak katapak. Pendusta, penipu, pembohong, katapak katapak katapak. Kepalanya semua diketok oleh Al-Quran sehingga mereka rada emosi, jengkel. Kalau muncul cuman apa? Temperamen, tensi naik, mata menyala, kuping merah, bibir gemetar, ludahnya kering, giginya kering, hanya emosi, menghujat, menista. Kenapa? Karena kedoknya kebongkar oleh Al-Quranul Karim. Apa salahnya duduk berdebat, berdiskusi dengan baik? Kenapa Al-Quranmu mengatakan kami adalah orang-orang pendusta? Apa buktinya kami pendusta? Duduk yang cantik, biar Bang Suma terapi pelan-pelan, dari kaki, ujung kaki, naik ke betis, naik ke paha, selangkangan, naik ke perut, ke dada, leher, kepala, otak, biar kalian sembuh. Duduk pelan-pelan. Al-Quran saya mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalul syayatin. Itu kata Quran. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu bekerja? Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu ada? Maukah aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda orang yang kerasukan setan? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka yang memiliki tanda-tanda kerasukan setan, mereka yang memiliki tanda-tanda pasukan setan, ketika berbicara pasti dusta. Itu kuncinya. Makanya Yesus pun mengatakan kepada para pendusta ini, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku wahai tompel, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kenapa ada kata tompelnya? Ya karena otaknya kemudian ditumbuhi
sesuatu yang gelap hitam sehingga tak ada cahaya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana hak mana yang batil. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, disinyalir 33 tahun lamanya, Yesus tidak pernah berbicara kepada orang-orang Kristen. Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Yahudi. Yesus tidak pernah kemudian memberikan aturan main kepada non-Israel. Yesus yang asli senantiasa berdialog, berdiskusi, berunding, mengajar hanya kepada Bani Israel saja, tidak ada yang lain. Tetapi si pendusta muncul, ngaku-ngaku pengikut, ngaku-ngaku anak-anak Tuhan, padahal mereka bukan dari Bani Israel. Hanya Islam yang tak belajar, hanya Islam yang tak pernah kemudian membaca Bible yang bisa dikibulin. Tapi umat Islam yang belajar, yang mengetahui, yang mendengarkan diskusi-diskusi lintas agama dari aktivis, para pembedah, kemudian materi-materi diskusi lintas agama, mereka akan paham betul bahwa di tengah-tengah antara kaum Nasrani dan kaum Muslim Islam itu muncul sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka Kristen, yang bukan Bani Israel, tapi mengambil kitabnya Bani Israel biar dianggap mereka itu adalah bagian daripada Bani Israel, padahal bukan dari Bani Israel. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Sebagai pengantar, ketika Al-Quran mengatakan hal unabbi'ukum ala man tanazzalul syayatin tanazzalu ala kulli affakin azim, maka tanda-tanda orang yang beragama dari ajaran setan ketika mereka berbicara pasti dusta. Terlontar ucapan dari mulutnya terkait keyakinannya pasti bohong. Mari kita buktikan. Silakan. Oke, selamat pagi. Ya, pagi saudara Benur. Ya, saya Kristen ya. Silakan. Ya, diharap tertib ya Bang ya, jangan menghujat. Kenapa? Diharap tertib, jangan menghujat. Iya, iya siap. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa kami orang Kristen mengambil kitab dari orang Yahudi. Dari mana kamu tahu? Iya, tidak ada satupun kitab yang Saya jawab boleh? Singkat aja ya, jangan panjang. Ya. Tidak ada nabi yang diutus kepada Roma, sedangkan Kristen pertama itu adalah Katolik. Agama pertama dari kekristenan itu Katolik, yang dianut oleh penguasa Romawi kala itu dengan mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta dan kitab yang dikanon dari bahasa Yunani. Jadi tak ada kemudian legitimasi dari para nabi, Nabi Musa, Yesaya, Yeremia, Daniel, dan semua termasuk Yesus yang memberikan legitimasi terhadap orang-orang Roma untuk menjadi pengikut ajaran Yudaism. Ya. Yang mana kamu bilang yang kami ambil yang Anda sebut perjanjian lama, yang adalah perjanjian baru, yaitu kitab Taurat. Adakah kitab Taurat diwahyukan untuk orang Roma? Silakan Anda jawab. Oke. Apakah orang Kristen itu berasal dari mana, kamu tahu nggak? Apakah ada kitabnya Nabi Musa diwahyukan untuk orang Roma? Saya tanya dulu. Orang Kristen itu berasal dari mana, Bang? Orang Kristen itu berasal dari orang Roma Yunani. Di Antioquia pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Oke, sebelum Kristen di Antioquia pertama kali itu sudah sebelum di Antioquia, apakah sudah ada yang percaya kepada Yesus? Ada. Mereka adalah orang Israel, Bani Israel, murid-murid Yesus. Di mana Paulus mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang bersunat, Bani Israel. Di mana itu tertulis? Ya, Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Itu pertama kali. Pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Pertama kali pengikut Paulus disebut Kristen di Antioquia, Turki.
Iya, oke. Pertama kali disebut Kristen, tetapi sebelumnya sudah ada yang mengikuti Yesus loh. Ada, tapi bukan Kristen. Nah, Kristen itu apa? Kristen itu pengikut Kristus. Oke, Kristus itu siapa? Kristus itu adalah penyesat yang harus diwaspadai menurut Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa menyesatkan? Kata Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Anda baca, plototin. Tidak ada itu, tidak ada itu. Silakan Anda baca, kawan. Baca. Kamu sebelum itu kamu harus baca dulu baru kamu mensimpulkan. Saya baca, bahkan saya sudah hafal mati. Oh, hafal. Oke. Anda baca dulu. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Perikopnya apa? Tidak ada judul di original teksnya, tidak ada judul. Di Indonesia baru ada dikasih judul. Katanya kamu hafal. Tidak ada judul di original teks, tidak ada judul. Iya, ia berbicara tentang apa dalam perikop itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang penyesat. Penyesat itu siapa? Merujuk kepada siapa? Penyesat itu menurut Yesus bergelar Yesus Kristus. Oh, jadi Yesus Kristus. Yes. Oke. Terus kenapa kamu ambil ayat-ayat yang lain tentang Yesus untuk membenarkan pemahaman? Karena Yesus itu ada dua. Yesus yang nabi dan rasul untuk Bani Israel, dan Yesus yang adalah penyesat yang Yesus harus diwaspadai oleh Bani Israel. Yesus yang penyesat dan Yesus Bani Israel itu yang mana coba? Yesus yang Bani Israel yang mengajarkan dirinya sebagai manusia dan tanda-tanda kedatangannya dunia kiamat. Sedangkan Yesus yang penyesat adalah memberikan kuasa kepada siapapun yang menyembahnya. Itu tertulis di dalam kitab saudara sendiri. Ya, mana dalilnya? Saya melihat Yesus dan Yesus penyesat dan Yesus penyesat. Baik, Matius 24 nomor 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Tuhan lalu pergi, lalu datanglah murid-muridnya. Setelah datang murid-muridnya bertanya, dan ini adalah percakapan rahasia antara murid dan guru Yesus. Diam dulu. Itu Yesus siapa itu? Itu Yesus siapa? Itu Yesus asli ditanya oleh muridnya. Wahai guru, sabar dulu Martinus, sabar. Yesus bertanya kepada muridnya. Muridnya bertanya kepada Yesus yang asli. Wahai guru, yang paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjelaskan, tanda kedatanganku 1, matahari menjadi gelap. 2, bulan tidak bercahaya. 3, bintang-bintang berjatuhan. 4, kuasa-kuasa langit bergoyang. 5, seluruh manusia akan melihat aku di langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap. Itulah tanda-tanda kedatanganku sebagai Yesus yang asli. Lalu ditanya, wahai, sabar sedikit lagi, sabar. Wahai Suma, ya paman, apa tanda-tanda Yesus palsu? 1, menyesatkan, tidak diikuti oleh tanda-tanda. Tanda-tanda Yesus palsu ketika datang adalah munculnya orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, tetapi tidak kemudian dibarengi dengan tanda-tanda yang Yesus sebutkan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 23, 24, 25, 26. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku, itu palusu. Sudah. Jelas? Sudah. Oke. Kamu tidak bisa tunjukkan mana Yesus yang palsu, mana yang asli. Kamu tidak tunjukkan. Yesus aslinya datang, tanda-tandanya matahari tidak bercahaya. Tanda-tanda Yesus palsu datang, tapi matahari normal, bulan normal, bintang tidak jatuh, Yesus tidak ada di langit. Oke, jadi Yesus yang datang kepada tulis Yesus palsu ya? Palsu karena tidak ada kemudian tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang tidak jatuh. Sudah jatuh nggak bintang-bintang? Oke, sudah. Sudah jatuh nggak bintang-bintang? Gini lagi, oke. Sudah jatuh tidak? Oke, bisa saya bisa. Sudah jatuh tidak bintang-bintang?
Ya, kita berbicara konteks. Sudah jatuh nggak bintang-bintang dari langit? Bang Juma, kita berbicara. Saudara jawab aja. Saya ditanya bertubi-tubi. Saya tanya satu pertanyaan langsung bisu kau. Jawab dulu kawan. Jawab saudaraku. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Ya, berbicara tentang apa dulu, konteks dulu. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Nah, gitu. Saya ulang sekali lagi. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Berbicara tentang apa dulu, Bang Juma? Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Jawab itu. Tidak bilang. Biar cepat. Ya, Ibu, apakah bintang sudah jatuh atau belum? Belum dikasih untuk berbicara. Konteksnya apa dulu, Bang Juma? Kamu mau ya, tapi kamu nggak bisa. Saya ulang lagi sebagai penghargaan saya kepada saudara. Apakah bintang-bintang sudah jatuh dari langit? Ya, berbicara tentang apa dulu? Bagaimana dulu konteksnya dulu, Bang? Berbicara mengenai tanda kedatangan Yesus yang asli. Apakah bintang sudah berjatuhan dari langit? Oke. Di sini ya kamu di sinilah konteks yang kamu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu hanya datang kepada pendusta yang banyak berbuat dosa. Tinggal jawab. Apakah matahari itu sudah gelap? Apakah bulan tidak bercahaya lagi? Apakah bintang-bintang itu sudah berjatuhan? Jawab ya atau tidak. Tapi karena dia pendusta, dia mencoba menutupi kebenaran. Satu gugur, 20 juta masih aman. Silakan yang lain. Iya, di sini ada Bu Darni dan Bang Petra dan si Jeff. Si Jeff ini bukan dokter ya, dan si Harawi dan XT. Duluan kita tadi si dulu Petra. kepada Ibu Darni. Si Petra duluan. Kita harus menghargai Ya dia. udah, Ibu duluan, udah. Oh, iya Petra. Boleh aku duluan. Izin saya hanya 5 detik aja. Aku aja. Jangan, diam kau dulu, bukan Ibu Darni dulu. Kenapa tolak orang ini? Host, izin host. Saya 5 detik aja host. Saya mau turun host. Oh iya, silakan. Saya mau bicara dengan Bang Juma ini. Silakan. 10 detik aja. Iya. Bang, saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya hanya ingin mengatakan kepada Bang Juma, saya sangat mendukung atas Bang Juma, dan saya terjun ke dunia apologi ini karena Bang Juma, dan sehat selalu Bang Juma. Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Syukran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus saling Berikan mendukung. kepada Ibu Darni. Kalau sama Bu Darni panjang nanti. Kak Darni, aku aja dulu Kak Darni. Pasti panjang sampai 3 Iya, hari. kita kembali- Jadi kita biar kembali beliau kepada belakangan. si Jeff. Kenapa Saudari jadi aku kita. belakangan? Ya, silakan dari Jeff, silakan. Oke, Bang Juma selamat pagi. Ya, pagi Mi. Oke, Oke Mi. menurut Bang Juma, Tuhannya Bang Juma maha tahu nggak? Pasti Tuhan saya maha tahu. Oke, kalau maha tahu berarti Tuhan Anda mempunyai pengetahuan yang begitu maha, betul? Iyalah, namanya maha tahu. Annallaha sami'un alim. Alim itu maha tahu. Kalau Bang Juma punya pengetahuan juga. Nama saya Nur Alim. Artinya cahaya ilmu, cahaya pengetahuan. Iya. Silakan. Coba Bang Juma bisa bahasa Indonesia karena punya pengetahuan tentang bagaimana bahasa Indonesia, betul? Betul. Oke, berarti Tuhannya Bang Juma sama seperti ciptaan, sama-sama punya pengetahuan, betul? Pencipta maha tahu, kita hanya tahu sesuai dengan apa yang diajarkan dengan konsep akal yang terbatas. Silakan. Iya. Tapi Iya. sama-sama punya pengetahuan kan? Manusia Sama-sama punya pengetahuan walaupun terbatas. karena manusia itu adalah setitik cahaya dari keberadaan Sang Yang Maha Mengetahui. Silakan. Iya. Iya. Kita berbicara kenyataan yang sesungguhnya atau Iya, hakikat sesungguhnya pada yang Tuhan. kenyataan. Iya. Heeh.
Kalau Tuhan Anda dan Tuhan saya itu sama-sama mempunyai pengetahuan yang begitu maha. Tetapi hakikatnya tetap ada pengetahuan di dalam dirinya kekal, betul? Yes. Pengetahuan itu kan kecerdasan atau ilmu. Iya. Nah, berarti Tuhan Anda itu sama seperti saya mempunyai pikiran atau firman, betul? Tuhan tidak dikatakan memiliki pikiran. Kok saya dibatasin ya teman-teman? Tapi pengetahuan. Turun dulu sebentar, habis itu dinaikkan. Siapkan, dah siap. Diturunkan. Kik, cepat. 1, 2, 3. Kena pembatasan. Gak usah report-report lah, diskusi yang enak, yang baik-baik aja diskusi. Kenapa sih teman-teman Kristen ini, aduh? Teman-teman Kristen, Petra, Kristen, ini buat Petra jangan juga dikit ya, biar Petra belajar juga tentang Tuhannya seperti apa. Ya, betul sekali. Oh, kalau saya anak-anak terang, justru kalian ini harus ke dalam terang, berjalan di dalam kegelapan kalian. Oke. Jadi ikat dulu bibirnya saudara Petra. Kalau perlu kasih Alteco dulu. Saya belum selesai. Jadi Ya, Tuhan ya, pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Itu pasti itu. Tuhan pencipta langit dan bumi maha mengetahui. Kemahaan kemudian pengetahuan Allah atau pencipta langit dan bumi itu setitik diberikan kepada manusia. Sehingga manusia bisa menjadi pemimpin. Maka manusia bisa mengetahui apa yang baik, apa yang buruk. Bedanya kemudian antara Anda dengan saya, pola iman yang saya bangun itu berlandaskan akal. Sedangkan di agama Anda, akal sudah dimatikan. 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menahan atau menawan pikiran dan menaklukkan kepada Yesus. Iya. Di dalam Iya, di kan? dalam 1 Korintus 1 nomor 19, karena tertulis aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu kata Nabi Paulus. Nabi Anda tuh yang berkata seperti itu. Jadi kalau Petra kemudian tidak bisa membedakan antara cendol dengan teh ayam, ya wajar. Karena akalnya sudah dipatahkan, dimatikan terlebih dahulu sebelum menjadi penyembah Kristus. Silakan saudara Jeb. Iya, jadi kan Tuhan Anda kan terutama dengan Tuhan saya itu sama-sama ada maha tahu, maha segala-segalanya, Iya, betul. maha. Namun manusia itu mempunyai pengetahuan yang terbatas. Yes. Kalau Tuhan saya dan Tuhan Anda itu mempunyai pengetahuan yang begitu tak terbatas. Betul. Tetapi pengetahuan itu sudah ada dalam diri manusia. Dan Yes. pengetahuan itu sudah ada dalam diri Tuhan saya dan Tuhan Anda juga. Berarti Yeah. adalah suatu realita atau kenyataan yang sesungguhnya di dalam Yes. diri Tuhan kita. Nah, berarti sama Yeah. dong Tuhan kita, Bang Juma, mempunyai pengetahuan atau pikiran. Memang Tuhan saya sama. mempunyai pikiran. Cuman kamu salah sembah, Cak Ayu. Tuhan Oke. itu cuman satu. Berarti- Tuhan yang menciptakan engkau dan Tuhan yang menciptakan aku itu sama. Cuman kamunya yang berarti- salah sembah. Kau menyembah kepada Kristus. Sementara firman, tidak berarti ada sama-sama gelar mempunyai bagi firman. pencipta langit dan bumi, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab. Tidak ada gelar Tuhan itu Kristus. Kristus itu artinya apa? Orang, manusia yang diurapi. Kamu menyembah manusia yang diurapi. Bagus kalau manusia. Oke. Kalau Sepakat makhluk ya, roh itu Tuhan bahaya. saya dan Tuhan Anda mempunyai sama-sama punya firman ya. Iya, dia memiliki sifat al-kalam. Oke. Yesaya 55 nomor manusia mempunyai 11. firman. Mazmur 33 Manusia nomor mempunyai firman. 9. Berarti sama dengan ciptaannya dong. Kejadian Oh 1 ayat 26. enggak, bukan begitu. Maha tahu dengan tahu itu berbeda. Saya tahu, tapi saya tidak maha tahu. Saya bisa berkata-kata, tapi saya tidak maha berkata-kata. Sedangkan Tuhan itu memiliki sifat maha berkata-kata. Itulah yang disebut kalam. Iya, kalam itu sudah kekal dalam diri Allah atau suatu kenyataan yang ada Yes. kekal dalam diri Allah, betul? Betul. Oke. Yes. Berarti kan kalau kami mempercayai Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Anda salah manusia. tafsir terhadap kitabnya Yahudi itu.
Iya, enggak kan ada dalam kitab suci saya. Iya, Anda salah tafsir. Maksudnya di situ, baiklah kami menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Maksudnya apa? Allah menggambar, mensketsa, punya desain. Sebelum menciptakan Adam, Tuhan sudah punya desain. Makanya dikatakan kemudian mau menciptakan Adam yang serupa dengan gambar Tuhan. Maksudnya Tuhan memiliki sketsa gambar, ya, desain dalam menciptakan Adam. Maka Adam dicipta sesuai dengan gambar Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu punya gambar bentukannya, wujudnya seperti Adam. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, wujudnya seperti Adam, berarti dia punya biji sakar. Untuk apa biji sakar bagi Tuhan? Jangan kamu sama-samakan Tuhan. Makanya Tuhan bertanya, iya betul. Hendak dengan siapa engkau persamakan aku hingga kami sama? Kristen menjawab, hendak dengan Adam. Wah, ditunjang kau sama Tuhan. Iya, aku berbicara Adam itu mempunyai firman dan roh, betul? Memiliki sifat berkata dan juga roh sebagai cahaya keilahian. Betul. Berarti Tuhan saya dan Tuhan Anda juga mempunyai firman dan roh, betul? Anda harus membedakan antara strata Tuhan dengan manusia, Cak Ayu, supaya Anda tidak salah sembah. Yang dikatakan Tuhan itu pencipta, yang dikatakan makhluk itu ciptaan. Dari kita kan Anda berbicara realita. Kita kan berbicara kenyataan yang sesungguhnya atau hakikat Tuhan saya dan Tuhan Anda. Pencipta alam semesta ini maha sempurna tidak? Tadi Anda bilang mempunyai firman atau mempunyai pengetahuan. Iya, iyalah. Manusia mempunyai pengetahuan. Manusia kan mempunyai pikiran atau firman atau pengetahuan selama pencipta langit dan bumi itu tidak seperti makhluk punya pikiran. Yang punya pikiran itu makhluk. Kayak Anda, bagaimana caranya cebok? Anda berpikir dulu. Tadi Anda bilang Tuhan Anda maha tahu, punya pengetahuan. Maha tahu itu bukan punya pikiran. Alamak. Ya, pengetahuan itu karena punya kecerdasan, ilmu, berasal dari itu pikiran. Maha tahu dengan tahu itu beda, Cak Ayu. Iya beda. Satu kalau tahu terbatas, maha tahu tak terbatas, betul? Iya, betul. Tetapi realita atau kenyataan sesungguhnya sama-sama mempunyai pengetahuan atau pikiran, kan? Iya, sama seperti Anda dengan kera. Anda punya wajah, kera punya wajah. Sama nggak Anda dengan kera? Jangan bilang sama loh, meskipun mirip. Iya, tetapi sama-sama mempunyai hakikat. Sama-sama mempunyai wajah, tapi hakikatnya beda. Satu hakikatnya kera, satu hakikatnya mirip-mirip kera. Tapi beda. Pencipta langit dan bumi punya wajah, ini manusia punya wajah. Tapi realita manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan itu berbeda, Cak Ayu. Manusia itu tadinya makhluk yang tadinya sesuatu yang tidak ada. Kemudian Tuhan memberikan kehidupan kepadanya sehingga manusia itu hidup. Berarti Bang Juma jangan hidupnya bilang manusia Tuhan Anda maha tahu dong, adalah bias daripada yang maha hidup. Gimana saudara? Jangan bilang Tuhan Anda maha tahu dong kalau nggak punya pengetahuan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pengetahuan itu kan kecerdasan, ilmu yang ada atau pikiran, betul? Iya, betul. Berarti Tuhan kita sama-sama punya firman dan roh. Nah, berarti sama dengan ciptaan, betul? Tuhan saya tidak punya roh. Tuhan saya pencipta roh. Tuhan Anda punya roh, makhluk. Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan kenapa saya. Menciptakan roh? Di mana? Kenapa Tuhan saya itu eksistensinya roh? Tuhan Anda kenapa menciptakan roh? Supaya menghidupkan makhluk yang tadinya tak ada menjadi hidup. Oke. Sebelum ada penciptaan, Tuhan Anda itu apa? Sebelum Tuhan ada saya langit dan Tuhan. bumi segalanya, dia apa? Tuhan saya Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan saya kemudian ingin dikenal, maka Tuhan saya menciptakan ciptaan. Maka seketika itu tadi juga katanya sama-sama mempunyai pikiran. Anda yang mempersama-samakannya. Saya sama-sama mempunyai pengetahuan, betul? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu.
Pencipta langit dan bumi itu maha hidup. Tuhan memberikan setitik kehidupan kepada ciptaannya sehingga ciptaan itu hidup. Tapi tidak sama antara makhluk dengan sang sumber makhluk. Perbedaannya kan ciptaan terbatas. Kalau Tuhan itu pengetahuannya maha, betul. Ya udah benar dari tadi pagi itu. Apa poinnya? Maksudku kan sama-sama hakikatnya itu kenyataan sesungguhnya sama-sama punya pikiran atau firman atau pengetahuan atau kecerdasan, betul? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya jangan bilang Tuhan Maha Tahu, Bang Juma, kalau nggak punya pengetahuan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda tidak akan pernah tahu apapun tanpa amunisi dari Yang Maha Tahu. Sama seperti komputer. Komputer tidak akan bisa apapun tanpa disuplai oleh chip dari manusia. Komputer bisa menjawab semua pertanyaan saudara. Karena pada komputer sudah disisipkan kemudian perangkat-perangkat yang bisa mengetahui apa yang Anda ingin tahu. Tuhan yang Maha kan dari Tahu, data. Tuhan yang Maha Tahu memberikan akal kepada kita sehingga kita bisa mengetahui data-data yang ada, objek-objek yang ada. Jadi setitik dari ilmu Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada kita sehingga kita tahu mana baik, mana yang buruk. Jangan pula Anda membandingkan antara ciptaan dengan Tuhan. Bukan Bang Juma, kita berbicara realita atau kenyataan sesungguhnya pada Tuhan. Kenyataan sesungguhnya pada Tuhan seibarat matahari. Matahari memiliki cahaya yang menerangi alam semesta. Itulah penggambaran Tuhan terhadap alam semesta ini. Sampai di sini belum paham juga? Paham Bang Juma. Gini loh, kalau memang Tuhan saya dan Tuhan Anda itu Maha Tahu, karena memang punya pengetahuan Tuhan yang Anda begitu maksudnya maha-maha. siapa? Kalau Tuhan bukan Tuhan saya saja. Kalau Tuhan dalam skala global, Rabbus samawati wal ard, itu Tuhan yang Maha Tahu pasti. Tapi Tuhan Anda yang bernama Kristus itu tidak Maha Tahu. Anda harus bedakan itu. Bukan, kalau Yesus Kristus itu kan menambahkan kodrat menjadi manusia, Bang Juma. Nah, kita berbicara muncul hakikat Allah. Muncul pembohongan Tuhan di sini. Al-Quran saya mengatakan maukah? Yes. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa pencipta langit dan bumi yang maha sempurna menambahkan kodrat kemanusiaan terhadap dirinya? Dari mana Anda tahu ilmu itu? Mengaku dirinya Tuhan. Dari mana Anda tahu? Dari Allah. Dari mana? Dia mengaku dirinya Tuhan. Di mana itu tertulis? Yohanes 13 ayat 13. Hai, mantap sekali. Inilah yang Al-Quran katakan, maukah kamu tahu tanda-tanda siapa di mana iblis itu bekerja? Tengok aja manusia ketika dia berbicara pasti dusta. Yesus berkata Rabam wa Maran dalam bahasa Aramaik. Dia mengaku sebagai guru dan Tuhan. Tuhan dan Alaha atau Eloa itu berbeda. Theos, Kurios itu yang tadi berbeda. Jangan Anda sama-samakan Tuhan. Kenapa? Tadi udah kelar yang mengenai Tuhan Anda dan Tuhan saya sama-sama mempunyai pikiran atau firman Rabbus samawati wal ard. Biar kita lanjut ke Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu Maha Tahu. Dia tahu kalau hambanya nanti ada yang kufur kepadanya, ingkar kepadanya. Dia tahu di antara ciptaannya nanti ada yang menuhankan manusia dan setan. Dia tahu. Allah Maha Tahu. Halo Bang Juma. Gimana saudara? Ya gini loh, kita bisa bilang Tuhan kita Maha Tahu karena memang dia punya ketahuan yang begitu mahal atau punya pengetahuan atau punya ilmu itu udah selesai tadi. Lalu masalahmu sama gimana? Seperti manusia, sama seperti ciptaan mempunyai pengetahuan namun terbatas. Kalau Tuhan nggak terbatas, betul? Saudara, itu aja dulu. Saudara, saya kasih gambaran antara Sang Khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan ciptaan. Seorang ahli mebel, lemari,
tukang kayu yang tangannya ahli di dalam membentuk atau membuat sebuah karya lemari akan mencerminkan karyanya kalau tangannya itu memang ahli. Jadi ketika Anda melihat lemari antik yang begitu indah, lekukan-lekukannya unik, bunga-bunga, kembang-kembang yang ada padanya itu cantik, ilustrasinya kemudian sempurna, halus, lembut, mengenakkan mata, akan menghantarkan Anda takjub kepada tukang mebelnya. Masya Allah, siapa yang membuat lemari ini begitu sempurna? Kesempurnaan lemari tersebut adalah cerminan ahli dari keahlian yang dimiliki oleh tukang lemari tadi. Tetapi sesempurna-sempurna apapun lemari, lemari bukanlah tukang lemari. Manusia punya pengetahuan, manusia punya karya, manusia bisa mencipta. Tetapi sesempurna apapun karya dan ciptaannya, manusia hanya cerminan dari yang menciptakan. Tidak akan pernah sama antara manusia dengan yang menciptakannya, meskipun bias daripada maha pengetahuan Allah turun menyinari kemudian manusia yang disebut akal. Begitulah lemari tadi. Lemari itu indah, lemari itu cantik, cerminan daripada tangan sang pembuat mebel. Tapi bukan berarti mebel itu adalah si tukang, bukan berarti tukang itu adalah si mebel. Anda harus paham di situ. Iya, sama seperti Tuhan Yesus itu kalau C1 ayat 15 itu cerminan dari Allah Bapa itu sendiri. Yes. Nah, begitu karena dia sudah mencapai gambar dan rupa Allah itu sendiri. Yes. Kejadian 1 berarti ayat 26. lemari tadi adalah kita cerminan berbicara realita, Bang Juma. Kita berbicara hakikat hakikat manusia. Sesungguhnya. Iya, hakikat. Coba begitu Anda melihat lemari ini, bisa enggak Anda mengilustrasikan hakikat lemari ini adalah sama dengan hakikat si pembuatnya? Bisa enggak? Bisa. Enggak, itu kan berbicara benda mati dan benda hidup. Nah, Tuhan Anda hidup gak? Iya, Tuhan Anda hidup gak? Tuhan saya tidak hidup. Hah? Tuhan saya kalau nggak hidup, gimana dia hidup? Bekerja? Bagaimana dia mencipta? Yang hidup itu makhluk. Tuhan saya maha hidup. Paham? Tuhan Anda mati. Tuhan saya maha hidup. Yang hidup itu makhluk. Yes. Maha hidup itu kan hidup kan? Maha hidup, kalau dia cuman hidup, suatu saat dia bisa mati. Harus pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat ini. Beda, Bang. Kalau hidup, mati. Oh, beda. Anda baca Ulangan 32 nomor 39, pencipta langit dan bumi itu maha hidup dan maha mematikan. Jadi ketika Tuhan Anda hidup, maka Tuhan Anda bisa mati. Pantas aja Tuhan Anda itu bisa mati. Mematikan itu dia yang mematikan, bukan dia yang mati. Tuhan saya tidak hidup, Tuhan saya maha hidup. Kalau Tuhan Anda hidup, berarti ada yang menghidupkan. Kalau Tuhan Anda hidup, berarti Tuhan Anda tatarannya makhluk. Ngarang lah. Kalau Tuhan Anda itu hidup, berarti Tuhan Anda bisa mati. Oke, kita kelas pengetahuan ya, Bang Juma. Nggak apa-apa, Bang Juma mungkin logikanya nggak sampai. Yang penting Tuhan saya sama Tuhan Anda sama-sama punya pengetahuan atau firman atau pikiran sama seperti manusia punya pikiran atau kesehatan. Saya jawab yang ini. Saya rasa udah kelas. Saya jawab yang ini. Saya jawab yang ini. Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan bagi kota Mekah, Tuhan bagi kota Jakarta, Tuhan bagi kota Makassar, Tuhan bagi kota Israel, Palestina, Yerusalem, Tuhan bagi alam semesta. Tetapi di antara makhluk yang ada di antara kota-kota yang dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, ada makhluk yang menyembah kepada sesamanya makhluk. Saya luruskan, ketika Anda mengatakan Tuhan kita sama, itu global sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi, yes dan yes. Tapi ketika berbicara mengenai agama keyakinan, Tuhan kita jauh kelas. Tuhanmu adalah makhluk roh, makhluk halus yang diciptakan oleh Tuhanku. Pahami itu. Oke, coba Bang Juma, aku tanya, kenapa Tuhan Anda punya maha tahu? Kenapa? Bisa jawab gak? Karena Tuhan saya adalah Tuhan, bukan makhluk.
Iya, kenapa Tuhan Anda punya karena Tuhan saya Tuhan. Karena Tuhan saya Tuhan, bukan makhluk. Simple. Kenapa Tuhan Anda tidak tahu musim buah arah? Karena Tuhan bisa jelasin. Ditanya apa, jawabannya itu. Tuhan adalah Tuhan. Loh. Kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Karena Tuhan Anda bukan Tuhan. Sederhana kan? Kenapa Tuhan saya punya ilmu pengetahuan? Karena Tuhan saya Tuhan. Asli. Tidak ada campuran beras. Berbeda dengan Tuhanmu. Kalau tidak makan beras, mati. Kan kalau Tuhan saya kan menambahkan kodrat menjadi manusia. Kan Tuhan bisa jadi apa saja. Kan jangan kau samakan dengan Tuhanku. Sedangkan Tuhan kami di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan kami. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak mengambil rupa atau menambahkan kemudian sisi kemanusiaan atau sisi makhluk. Tuhanmu itu aneh. Berarti yang kamu maksud Tuhan kamu, bilang Tuhan Anda Maha Tahu. Saudara, yang kamu maksud Tuhan kamu itu adalah Theos yang datang kepada Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhanmu berupa dewa, mengambil jasad manusia, mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan kedewaannya, mengosongkan dirinya menjadi makhluk, keluar dari kubur. Itulah yang kau tuhankan. Sampai sini paham? Dapat data dari mana? Dapat data dari mana nih Bang Suma? Di Bible. Dapat data dari mana? Di Bible. Tuhan kami itu juru selamat. Kalau Tuhanmu juru selamat, berarti kamu sudah Islam tuh. Tapi faktanya yang kau tuhankan adalah juru neraka. Sehingga Islam mentuhankan selain daripada Tuhan. Kalau Tuhanmu juru selamat, kamu jadi Islam tuh. Kondisi ya, kamu belum untuk berbicara. Islam baru ada di abad ke-7. Islam baru ada abad ke-7. Yesus ada di abad pertama, tapi Yesus anak soleh, bukan anak Kristiani. Ayo, jujur kamu, Yesus itu anak soleh atau anak Kristiani? Jujur. Yesus itu maha penguasa. Maha penguasa, nenekmu kiper. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maukah kamu kutunjukkan kepada siapa setan itu? Kalau tanazzalu ala kulli afakin azim. Masa Yesus dibilang maha kuasa? Yang maha kuasa itu, yang mengklaim dirinya maha kuasa itu setan. Lukas 4 nomor 6. Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun kuasa dan kemuliaan itu, kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis, Cak Ayu. Yesus yang asli, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kamu sedang melantik Yesus yang adalah manusia dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah penguasa dunia. Ingat, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Iblis kerajaannya di dunia ini. Jadi yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, itu bukan Yesus kami, itu Yesus kalian. Ada lagi? Baik, Hawariun silakan. Itu diduga Yesus palsu ya, Gurunda ya? Ya, diduga Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Silakan Bang Hawariun ditanggapi, buka mikrofonnya. Bang Eman sabar dulu ya, gantian Bang Hawariun duluan naik. Silakan Bang. Mikrofonnya dibuka Bang, mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Bang Hawariun. Oke, Bang Eman silakan Bang Eman. Selamat pagi jelang siang. Silakan Bang Eman, dibuka mikrofonnya. Ada yang mau ditanggapi kali? Silakan. Oke. Selamat pagi. Saya sedikit tertanya-tanya tentang yang tadi siapa dokter siapa ya? Karena saya sendiri juga orang Kristen, orang Katolik ya. Mohon maaf ya. Dia masih belum bisa terima ajaran dalam Katolik yang mengajarkan Yesus itu pandangan orang Katolik, dan yang disebut Isa itu pandangan saudara-saudara kita yang beragama Islam, betul tidak? Jadi sebenarnya tadi saya ingin berbicara dengan dokter itu, tapi dia terburu turun ya. Terus saya mau tanya, Coach. Ya bukan Bang, mohon maaf Bang, saya luruskan dulu Bang, dia bukan dokter itu, ya, dia bukan dokter. Ya, saya baca namanya saja ya. Saya mau tanya, ya mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit menyinggung ya. Saya tidak
panjang pertanyaan saya. Agama itu sebenarnya dari bahasa apa ya? Sanskerta. Oke, cerdas. Berarti itu saya pertanyaan. Karena saya pernah masuk di room apa? Di room Pak Amikana, mungkin Bang Zuma tahu ya? Iya, room Amikana. Saya pernah tanya, pertanyaan saya, Mbak, agama itu berasal dari bahasa apa? Dia jawab saya bahasa Yunani kuno. Terus saya bilang, yang bahasa Yunani kuno itu adalah filsafat. Kalau agama itu, Mbak, dari bahasa Sanskerta aja dari 2 kata, A dan Gama. Jadi di sini saya tidak bertanya lagi, saya sudah ajukan pertanyaan, saya sudah tahu jawabannya. Saya mau minta turun saja, tidak apa-apa. Saya sebenarnya tadi mau berbicara dengan itu yang dokter-dokteran itu, tapi tidak. Bang Mas, izin Bang, di sini aja Bang, nggak apa-apa. Katolik ya Bang ya. Ya. Di sini aja nyimak-nyimak Bang ya. Ini ada Martin juga Katolik juga. Katolik miring-miring dia ini. Oh, berarti tadi dia naik hanya mau tes Bang cuma soal kata agama saja tuh. Ya, bentar Bang Kris ya. Coba kita gantian lagi mungkin. Gurunda izin, Bu Darni kayaknya sudah waktunya nih, Bang Zuma. Udah boleh lah kok. Lama banget sih. Silakan Bu Darni. Tadi kan dibilang Bang Zuma, Yesus itu Yesus kami. Oke, mantap. Terima kasih. Isa Al-Masih, saya juga di Arnik Simatupang beriman kepada Isa Al-Masih adalah Yesus, ya. Tetapi ada tetapinya. Di antara kedua ini ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta sesuai dengan Galatia 1 ayat 7. Hanya ada satu Injil, ya, hanya ada satu Injil. Yang lain itu memutarbalikkan. Oke, sekarang saya mau tanya, di dalam kekristenan Isa Al-Masih mempunyai 12 rasul, Yesus mempunyai 12 rasul. Judas mengkhianat, diganti oleh siapa? Matias, jadi 13, ya kan? Nah, mereka semua murid-muridnya ini matinya menyeramkan. Ada yang dipenggal kepalanya, disalib terbalik, dilempar sampai mati. Pokoknya nggak ada yang enak-enak yang dirasakan oleh yang ke-12 ini, ya. Nah, saya mau tanya, kalau teman-teman Muslim, Bang Juma percaya Isa itu adalah Yesus, terima kasih. Sekarang saya mau minta dalil. Di mana dalil murid-murid Yesus ada tercatat di dalam Al-Quran kalau memang Yesus itu adalah Isa? Silakan. Semalam nggak ada yang jawab. Baik. 1. Al-Quran itu bukan buku biografi. 2. Al-Quran bukan buku sejarah. 3. Al-Quran datang untuk mematahkan argumentasi orang-orang terdahulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran datang bukan menceritakan orang per orang, karena Al-Quran bukan dihasilkan dari hasil penyelidikan. Apa kata Quran? Surah Ali Imran ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran Bani Israel terhadap dirinya, Isa alaihi salam kemudian berkata kepada sekelompok dari mereka, Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka para murid Hawariyun, sahabat-sahabat setia beliau menjawab, Qala Hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah para Hawariyun, murid-muridmu yang akan menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Saksikan wahai Nabi Isa, washhad bi anna muslimun. Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan dalam kitab saudara, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku, wa ashhadu bi anna muslimun. Kami ini wahai Nabi Isa mengikuti apa yang engkau perintahkan. Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ma ansari ilallah, man ansari ilallah.
Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah. Saudari yang saya kasihi, andai saja keinginan Anda itu tertulis rapi di dalam Al-Quranul Karim, bahwa nama muridnya adalah bla 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 bla, maka tentulah Al-Quran juga akan menguraikan kisi-kisi pengajaran murid-murid tersebut dan akan semakin membuat Kristen itu kelonjotan. Kenapa? Karena tak ada satupun dari ke-12 murid yang mengajarkan tentang agama Kristen. Jangan Al-Quran, terlalu berat. Bible aja. Ada tidak di antara ke-12 murid Yesus, 11 satunya kan gugur tuh. 11 murid ini yang mengajarkan kekristenan, mengajar untuk non-Yahudi. Ada enggak? Sedangkan Yesus di dalam Matius 12, 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau ada murid Yesus yang mengutus dirinya sendiri, yang pergi dan mengutus dirinya kepada non-Yahudi, maka itu adalah murid durhaka. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jemaat mula-mula yang didirikan kemudian oleh Petrus adalah jemaat Bani Israel, orang-orang bersunat. Sedangkan Paulus, Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, adakah Paulus itu duduk bersama dengan Yesus saat Yesus melakukan proses belajar mengajar? Saat para hawariyun ditanya, siapakah yang akan menolong melanjutkan ajaran tersebut? Paulus tak ada. Bahkan Paulus nanti muncul ketika dikatakan dia bertaubat. Artinya ketika Yesus memberikan sayembara, ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan sayembara, siapa yang menjadi pengikutku? Paulus tak ada di situ. Dia muncul belakangan, ngaku-ngaku. Nah, Yesus meminta kepada pengikutnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus, tapi KW. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Jadi terkait pertanyaan Bu Darni, Al-Quran bukan buku biografi. Jangankan murid-murid Yesus, nama kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan anaknya, itu tidak tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Tetapi Bang Juma, di dalam Quran surat Maryam ayat 30, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ali Imran ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmat, Taurat dan Injil. Haleluya. Iya, baik. Ternyata tunggu Bang, belum Bang. Iya, silakan. Sabar. Nah, silakan. Tadi di Ali Imran 3 ayat 52, Isa berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Lalu para Hariyun menjawab, para Hariyun sahabat sejati menjawab, kamilah. Berarti mereka menjawab, kamilah. Hawariyun itu kan rasul-rasul Isa Al-Masih, rasul Yesus, berarti 12. Ya, mana ajarannya, murid-muridnya? Yohanes mengatakan di dalam buku Yohanes, Injil. Makanya dikatakan Allah berimanlah kepada Injil. Itulah Injil Yohanes. Di dalam Yohanes mengatakan pada mulanya, Yesus ini pada mulanya adalah firman. Yesus ini pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Lalu Yesus ini menjadi manusia. Firman ini, firman Elohimin menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yohanes 1 ayat 14. Itulah firmannya, itulah Injilnya. Nah sekarang, bagaimana kalian itu maka mengetahui siapa Yesus ini kalau tidak ada ajaran seperti Yohanes, Petrus? Petrus juga itu kan murid Yesus. Dia adalah pertama yang mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya disunat. Kenapa Paulus diajarkan tidak bersunat? Karena dia diutus kepada yang tidak bersunat. Jadi deal semua pelajaran itu. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak dicatat nama-nama murid-murid Isa ini? Ini kan bisa mencurigakan, Bang Juma. Makanya saya sampai sekarang juga tetap berkuat di dalam Yesus. Dia jelas, muridnya jelas. Kematiannya pun mengerikan, Bang Juma. Murid-muridnya aja, dia yang 12 ini, ada yang disalib terbalik, si Simon, Andreas disalib dengan bentuk X di Patras Yunani,
Jakobus dipenggal atas perintah Raja Herodes Agripa dari Yudea. Yohanes meninggal dalam usia tua. Filipus disalib terbalik di Hierapolis Yunani. Bartolomeus dikuliti dipenggal di Albaopolis Armenia. Thomas dibunuh di Myanmar India. Matius dibunuh di Ethiopia. Yakobus mereka tersebar ke seluruh penjuru bumi. Makanya sampai ke Medan, ke Tanah Batak, ke Barus, ke Diarnik Simatupang, bahwasanya bukanlah Yesus itu sang juru selamat. Begitu Bang Juma, silakan. Oke, baik. Mantap. Jadi ketika membawa dalil Quran surah Ali Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Sebenarnya poinnya di situ. Siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan dinul Islam, dinul Allah, agama Allah, ajaran Allah? Siapa mereka? Markus, Lukas, Matius yang ibu sebut itu tidak menegakkan agama Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang justru mengajarkan kemudian sesuatu yang bukan firman Allah. Sedangkan di dalam Kejadian 49, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang mengajarkan untuk tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Jangan bangga dulu. Jangan sampai mereka hanya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Barang siapa yang membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, Kejadian 17 nomor 14, dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Satu. Yang kedua, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 dan seterusnya. Seorang yang berani berbicara mengatasnamakan namaku, tetapi bukan firman yang diterima dariku, maka nabi-nabi itu harus mati. Jangan sampai yang ibu banggakan itu adalah orang-orang yang kemudian dibunuh Tuhan karena mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak pernah mengenal dia sebagai nabi atau rasul. Nah, coba kita lihat polanya nih, polanya. Bagaimana kemudian Nabi Isa datang, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel, lontaran lisannya kemudian adalah wahyu dari Tuhan. Orang yang mendengarkan itu murid-muridnya, orang yang meneguhkan kemudian itu adalah murid yang setia. Mari kita lihat polanya. Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan seorang murid bernama Filipus. Lalu Yesus berkata kepada muridnya yang bernama Filipus, "Filipus, kadia, ikutlah denganku." Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu di dalam Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bersama siapa? Bersama muridnya bernama Filipus. Yesus ke Galilea bersama muridnya bernama Filipus mengajarkan apa? Injil kerajaan Allah. Anda baca kisah para murid di dalam bab 8 nomor 35, mulai saat itu Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, melainkan Filipus memberitakan Injil Yesus. Siapa yang dipanggil? Filipus. Apa yang diberitakan? Injil Yesus. Adakah Lukas dipanggil? Nehi. Adakah Markus dipanggil? Entah. Adakah kemudian Yohanes, penulis Yohanes itu dipanggil? Ndek nara. Tidak ada orang-orang itu yang kemudian lolos tulisannya dijadikan sebagai buku kitab oleh orang-orang Kristen. Tidak ada. Mana kemudian kitabnya Filipus? Ada? Tidak ada. Sedangkan yang dipanggil untuk melakukan penginjilan Filipus. Tak ada Paulus. Paulus iki sopore. Jadi ketika Anda berbicara berdasarkan Al-Quran pijakannya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah.
Maka yang menolong Nabi Isa, kalau mau Anda sambung-sambungkan dengan Al-Quran, salah satunya adalah Filipus. Untung Al-Quran tidak menjelaskan itu. Tapi yang pasti Al-Quran mengatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahituni wa ummi. Wahai Nabi Isa, adakah engkau mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah, Filipus mengajarkan Injil Yesus, di mana Yesus mengajarkan kemudian, Maria jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau ibu berbicara, mana penolong-penolong agama yang ajaran Yesus? Jelas bu. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tengok aja ibu. Tanya kepada pastor-pastor yang ada di agama Anda, pendeta-pendeta. Apakah mereka mengikuti pola kehidupan Yesus? Pasti tidak. Berarti mereka bukan pengikut Yesus. Inilah yang dikatakan kemudian bahwa murid Yesus dipesan hanya untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar muridnya jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Kalau ada murid yang keluar dari situ, maka murid itu telah disesatkan. Karena dia, Yesus, menekankan agar muridnya jangan ke bangsa lain. Contoh, ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Makanya kalau ibu mengambil murid Yesus pergi untuk non-Yahudi, ya itu karena disesatkan oleh Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Matius 24 nomor 24. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah engkau yang 12 ini adalah aku yang memilihnya, dan satu di antaramu adalah setan. Seperti itu Bu Darni, silakan. Oke, baiklah. Kalau di dalam kekristenan Bang Zuma masih mending, masih ada tulisan murid-muridnya. Contoh Yohanes mengatakan Yesus ini adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, dan Yesus ini dikatakan Yohanes akan menghapus dosa dunia. Ada, makanya kami menuhankan dia. Dan dikatakan di dalam Matius, siapa Yesus ini? Yesus ini akan datang untuk menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 2 Korintus 5 ayat 10. Semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Matius 24 ayat 28 sampai 32. Yesus bersama para malaikatnya akan turun, dan Yesus akan menyuruh, bayangkan, Yesus akan menyuruh para malaikatnya. Para malaikatnya ini bukan 200 berlaksa-laksa, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu ayatnya, Matius 24. Itu dia, ada dalilnya. Itulah Hawariun Isa Al-Masih, menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah menghapus dosa dunia. Yesus itu akan menghakimi dunia. Yesus itu akan datang. Itu pekabaran Hawariun. Mana Hawariun pekabaran yang ada di Al-Quran? Masa nggak ada sih satu pun?
Dan dikatakan juga di dalam Ali Imran, Quran surat Ali Imran 50, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku akan datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Jelas dikatakan, tetap Alkitab itu, Taurat itu membenarkan, dibenarkan selalu Taurat itu. Kenapa di dalam Al-Quran isi Taurat pun gak ada? Taurat itu apa? Kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah penulisan Musa. Itu adalah kitabnya. Maka disuruh Allah kita imani. Maka kita tahu tentang penciptaan. Dan jelaslah itu. Kenapa lagi aku meragukannya? Sudah jelas, murid-muridnya sudah jelas menyarankan agar kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah sang juru selamat itu, dan yang akan datang menentukan penghakiman di akhir zaman. Itu dia. Ini masa nggak ada ditulis pengikut Hawariun di dalam Al-Quran satu biji aja pun. Contoh, itu loh. Jangan kita bilang Al-Quran itu bukan geografi, Al-Quran itu bukan sejarah. Kalau nggak seperti itu, dari mana kita tahu tentang penciptaan ini? Ya kan tahu kita dari para nabi. Makanya kenapa di dalam Alkitab dicatatkan semua tulisan-tulisan para nabi? Nggak boleh itu dihilangkan. Satu titik pun tidak bisa dihilangkan itu tulisan-tulisan para nabi. Aku herannya Bang Cuma, di Al-Quran nggak ada dituliskan Yesaya, Yehezkiel, Hosea, Nabi, segala nabi. Hah? Buka dari situ. Kau mengganggu aja pun kau. Buka di kamar itu ada uang. Itu ada kuncinya situ. Oh di sana tempat duit ambil. Oh mengganggu. Itu dia. Maaf ya, ada tadi gangguan sebentar. Begitu dia. Jadi kenapa? Herannya aku di dalam Al-Quran, masa kitab para nabi nggak ada satu pun tercatat. Contoh Yesaya itu seperti kitab-kitab Yehezkiel, Yeremia, Hosea, banyak nabi-nabi yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa nggak dibuang di dalam Alkitab? Mencontek kepada kitab Yahudi, bukan mencontek, itu kebenaran, harus ditulis, diteruskan, nggak boleh itu dihilangkan. Berarti kita nggak berdusta dong, karena ada di TKP, semua kita tuliskan. Kalau berdusta dihilangkan. Begitu Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai kedatangan Nabi Isa alaihi salam, datangnya beliau pertanda datangnya hari kiamat. Wa innahu la'immul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jadi kedatangan Nabi Isa atau kedatangan Yesus di dalam Bible itu diiringi tanda-tanda kiamat dunia ini. Di dalam Matius 24 nomor 27 dan nomor 30, ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Sehingga yang datang kepada para penulis-penulis Bible-nya orang Kristen itu bukan Yesus. Termasuk yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Nah sekarang ketika kemudian Yesus sebagai hakim, dia datang menghakimi dunia. Kenapa Yesus datang menghakimi dunia? Karena penyesat itu sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Makanya Yesus datang menghakimi seluruh dunia. Kenapa? Karena pengikut Yesus yang diduga palsu itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk ke tempat Bu Darni yang tadi dikatakan sampai ke Batam, ke Medan sana. Penyesat itu sudah ke penjuru dunia. Maka Yesus harus memutuskan perkara terhadap orang-orang yang mendudukkan dirinya pada bukan tempat yang seharusnya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30 bahwasanya dunia ini akan segera dihakimi disebabkan karena penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, iblis ini menyebar ajarannya ke seluruh penjuru. Maka kemudian
Yesusnya mengajarkan dia sebagai hakim datang ke atas muka bumi ini menghakimi ajaran Yesus palsu yang sudah mendunia. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini yang datang ini? Dialah iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Dan iblis menginginkan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Maka ketika Yesus datang, dunia sedang dalam tidak baik-baik saja. Coba kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Ini berdasarkan Al-Quran juga yang saya bacakan tadi, Asy-Syu'ara ayat 221. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Jadi dunia ini dihakimi. Dihakimi apa maksudnya? Dunia dilemparkan perkara. Apa itu? Adanya pengajaran penyembahan kepada selain daripada Tuhan. Dunia disebarkan isu itu. Siapa yang ikut kepada isu tersebut, maka dia akan disesatkan. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Jadi pada masa Yesus, penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Satu-satunya tempat adalah goa dan juga kubur. Itu. Penguasa dunia dilemparkan dari kubur. Sehingga kemudian ketika benar mengatakan dia datang untuk menghakimi dunia, betul. Karena ajaran si iblis sudah mendunia. Siapa itu? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Makanya di ujungnya nanti setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus, maka semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Polanya sederhana. Sedikit lagi. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi seluruh dunia, karena sudah merembak ke seluruh dunia penganut ajaran Kristen ini, maka Yesus menghakimi dunia. Artinya menghakimi orang-orang yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang mendudukkan dirinya setara dengan Tuhan. Makanya Yohanes 12 nomor 48, pola penghakiman Yesus itu berdasar kepada perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan oleh Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Maka ketika dia datang di dalam Matius 24 nomor 30, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat dia berdiri di awan-awan bersama dengan para malaikat. Jadi kalau itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka itu bukan Yesus. Orang-orang yang menyembah yang bukan Yesus inilah yang disebut sebagai dia datang untuk menghakimi dunia. Karena pengikut Yesus palsu itu sudah mendunia. Dan pola penghakimannya itu jelas, yaitu mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa dan mereka yang kemudian menolak firman Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Orang yang merusak tatanan firman tersebutlah yang akan dihakimi kemudian. Kalau di Islam tidak. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Al-Quran datang menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu hanya untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Saya kira begitu. Jadi Yesus datang menghakimi dunia dikarenakan ajaran Yesus palsu sudah mendunia. 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihat aku hidup